Siang itu, matahari menggantung tinggi di atas langit kampung. Udara panas menyelimuti jalan-jalan kecil yang berdebu. Daun pisang layu di pinggir kebun, dan suara ayam peliharaan sesekali memecah keheningan. Di tengah teriknya siang, seorang pemuda kurus dengan kulit sawo matang berjalan perlahan menyusuri gang sempit, membawa gitar tua yang warnanya telah pudar dengan senar yang tak lengkap lagi. Pemuda itu adalah Rico, 19 tahun. Wajahnya tirus, tubuhnya ringkih, namun matanya tetap menyimpan semangat meski hari-harinya kian berat. Di pundaknya, bukan hanya beban gitar, tapi juga tanggung jawab atas ibunya yang sakit-sakatan di rumah kontrakan sempit yang hanya berisi kasur tipis dan kipas tua. Rico sudah terbiasa dengan tatapan sinis dan cemooh. Suaranya memang sedang tak sebaik biasanya. Radang tenggorokan yang belum sembuh membuat nyanyiannya terdengar serak dan kadang meleset dari nada. Tapi ia tetap bernyanyi, bukan untuk tampil hebat, melainkan untuk bertahan hidup. Langkahnya berhenti di depan warung milik Pak Haji Harun, tokoh masyarakat yang disegani di kampung. Warungnya cukup ramai siang itu. Beberapa lelaki paruh baya tengah bermain domino, sementara ibu-ibu membeli bahan dapur sambil bergosip. Rico menunduk sopan. Ia berdiri di pinggir warung, lalu mulai memetik gitarnya pelan, menyanyikan lagu lawas yang ia tahu dari almarhum ayahnya. Suaranya serak, tapi ada kejujuran dalam tiap bait yang ia lantunkan. Hidup adalah nyanyian. Meski nada kadang hilang, jangan berhenti bernyanyi. Baru beberapa detik berlalu, tiba-tiba suara keras memotong suasana. Suara apaan tuh? Bentak Pak Haji Harun dari dalam warung. Berdiri, sambil menatap tajam. Rico kaget, namun tetap berdiri diam. Petikan gitarnya terhenti. Ini, siang, panas, orang mau istirahat, malah dengar suara kayak ayam serak. Kamu pikir ini tempat apa? Hah? Lanjut Pak Haji suaranya. Nake Rico mengatupkan bibirnya, tak berani membalas. Saya cuma ngamen, Haji, nggak niat ganggu. Maaf kalau suaranya nggak enak, ucapnya lirih. Namun permintaan maaf itu hanya membuat Pak Haji semakin murka. Ia melangkah keluar, berdiri tepat di hadapan Rico. Warga mulai menoleh, beberapa anak kecil melihat dari kejauhan. Ngamen. Kalau mau ngamen ya tahu diri. Suara jelek, gitar jelek, malah bikin orang sakit kepala. Kamu pikir orang-orang di sini suka dengar ocehanmu? Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang mengangguk-angguk setuju, tapi ada juga yang memandang. Rico menunduk lebih dalam. Gitarnya digenggam erat. Ia tahu, alat itulah satu-satunya peninggalan ayahnya, satu-satunya teman yang setia menemaninya di jalanan. Pak Haji tak puas hanya dengan kata-kata. Ia melangkah maju, lalu menendang kaki Rico hingga gitar itu jatuh ke tanah. Sebelum Rico sempat membungkuk, kaki Pak Haji menginjak gitar itu keras-keras. Krr, suara kayu tua itu patah. Senarnya putus, badannya retak. Sudah, pergi dari sini. Jangan bikin kuping saya berdosa, bentak Pak Haji lagi. Dengan tangan menunjuk ke jalan, Rico terdiam. Matanya memerah, namun tidak menangis. Ia perlahan membungkuk, mengangkat gitar yang kini tinggal puing-puing. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Keringat dan debu menempel di wajahnya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Di kejauhan, seorang remaja lelaki bernama Fadli yang sedang jajan gorengan di seberang warung, merekam seluruh kejadian itu dari balik motornya. Ia tidak suka sikap Pak Haji sejak dulu. Menurutnya, penghormatan tidak sama dengan ketakutan. Ia unggah video itu ke akun media sosialnya. Ini bukan soal suara jelek. Ini soal kemanusiaan, tulis Fadli dalam captionnya. Rico terus berjalan, menyusuri jalan kampung, membawa gitar patah di tangan. Kepalanya menunduk, tapi dalam hatinya ada gejolak yang tidak ia pahami. Bukan marah, bukan dendam, tapi sesuatu yang membuat dada sesak dan lidah keluh.
ia pulang ke rumah. Ibunya, Bu Surti, menyambut dengan wajah cemas. "Loh nak, gitarmu kenapa?" tanyanya lirih. Riko duduk di lantai. Ia letakkan gitar yang hancur itu di samping ibunya. "Diinjak orang, Bu," katanya suaraku jelek. Bu Surti terdiam. "Aye tahu," Rachel berjuang. Ia tahu putranya bukan pemalas, tapi nasib memang tak selalu ramah. Ia membelai rambut Riko pelan. "Maafkan mereka yang tak tahu, nak. Mungkin nanti Allah yang jawab." Riko menatap ibunya. Kali ini, air matanya jatuh. Bukan karena sakit hati, tapi karena ia merasa gagal sebagai anak. Namun jauh di lubuk hatinya, kalimat ibunya menancap kuat. Mungkin nanti Allah yang jawab. Sementara itu, video Fadli mulai menyebar di Facebook dan TikTok. Jumlah penonton melonjak drastis dalam hitungan jam. Komentar demi komentar bermunculan. Sebagian netizen marah melihat perlakuan Pak Haji. Banyak yang mencari tahu siapa pemuda dalam video itu dan siapa tokoh kampung yang menghancurkan gitarnya. Di warung, Pak Haji masih tak merasa bersalah. Ia tetap duduk bermain domino, menganggap dirinya telah menjaga ketenangan kampung. Ia bahkan tertawa dan menyebut pengamen sebagai pengganggu ketertiban. Namun, badai itu belum sampai. Apa yang ia anggap angin sepoi-sepoi, kelak akan berubah menjadi gelombang besar yang mengguncang nama dan harga dirinya. Dan Riko dengan gitar yang sudah cek yuta lagi, mulai memikirkan satu hal yang belum pernah ia lakukan. Membuktikan bahwa suara tulus tak perlu merdu, asal datang dari hati yang jujur. Matahari belum turun dari singgasananya saat suara pecahan gitar bergema di depan warung Pak Haji Harun. Para pengunjung warung terdiam sejenak, tersentak oleh tindakan kasar yang baru saja terjadi. Beberapa mulut ternganga, sebagian lainnya menunduk, tak berani menyahut. Di bawah kaki Pak Haji, gitar tua milik Riko retak tak berbentuk. Suara senarnya terputus seperti jerit pilu yang ditahan oleh pemiliknya. Riko berdiri diam, wajahnya tertunduk, tubuhnya gemetar menahan gejolak dalam dadanya. Ia tidak marah, ia tidak membalas. Tapi semua yang menyaksikan tahu, air mata yang tertahan di pelupuk matanya lebih menyakitkan. Daripada jeritan atau teriakan apapun, beberapa warga masih mencoba mencari pembenaran atas tindakan Pak Haji. Namanya juga anak kampung. "Kalau jangan sembarangan," bisik seorang lelaki bertopi. Tapi seorang remaja di pojokan warung, Fadli, memandang berbeda. Ia menyaksikan seluruh kejadian itu dari awal. Dengan refleks, ia mengangkat ponselnya dan merekam diam-diam sejak Pak Haji mulai membentak hingga saat gitar diinjak. Ia bahkan menangkap ekspresi wajah Riko yang menahan tangis. Tangan mungilnya yang memungut serpihan kayu gitar seperti mengumpulkan kenangan yang disobek paksa. Setelah Riko berlalu, suasana warung tetap tegang. Pak Haji kembali duduk, mengangkat gelas teh manisnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi pembicaraan tidak berhenti, justru mulai menyebar seperti riak air dilempar batu. Fadli pulang ke rumahnya sore itu tanpa banyak bicara. Di dalam kamar, ia menatap video yang baru direkamnya. Ada perasaan tak nyaman dalam dada. Ia tahu betul siapa Pak Haji, tokoh kampung yang dulu dermawan, sering mengisi khotbah Jumat dan membantu pembangunan masjid. Tapi entah sejak kapan, pria itu berubah menjadi sosok yang lebih mudah marah dan merasa paling benar. Fadli Menulis. Caption pendek di bawah videonya, "Suara boleh serak, tapi yang diinjak bukan cuma gitar, hati orang juga." Ia unggah video itu ke akun media sosialnya. Awalnya hanya beberapa temannya yang melihat dan menyukai, tapi dalam waktu 2 jam, notifikasi mulai berdenting bertubi. Komentar berdatangan, tagar, gitar terluka, dan suara dihina mulai ramai. Siapa anak itu? Pak Haji keterlaluan. Mana lokasi kampung ini? Kasih tahu saya. Gue nangis lihat ekspresi anak itu. Fadli terdiam menatap layar ponselnya. Ia tidak menyangka videonya meledak secepat itu. Bahkan akun gosip lokal dan portal berita kecil mulai mirip post videonya dengan judul yang dramatis. Tokoh agama
Hancurkan gitar pengamen jalanan netizen jeram. Kampung pun mulai gaduh. Di warung, di teras rumah, bahkan di masjid. Orang-orang mulai membicarakan video itu. Beberapa orang yang biasanya diam, mulai mengungkapkan pendapat. Ibu-ibu pengajian geleng-geleng kepala, sambil membandingkan sikap Pak Haji sekarang dengan dulu. Dulu, waktu istrinya masih sehat, Pak Haji itu lembut, sekarang sering marah-marah. Suka merasa paling suci, bisik Bu Warti saat belanja sayur, namun ada juga yang tetap membela. Jangan salah, ngamen juga kadang ganggu loh. Siang-siang orang istirahat, malah disuguhi suara cempreng. Ya wajar aja dimarahin, ujar Pak Dul. Teman main gaplek Pak Haji? Tapi pembelaan itu makin lama makin tenggelam dalam derasnya arus opini publik. Apalagi saat media online mulai memberitakan latar belakang Riko yang mengamen demi ibunya yang sakit. Foto rumah Riko yang sempit. Tangkapan layar dari komentar dukungan warganet, dan video tangis lirih Riko saat memungut gitarnya yang rusak. Semua mulai jadi bahan empati massa. Sore itu juga, Riko hanya diam di sudut rumah kontrakan. Ibunya, Bu Surti, mencoba menenangkannya. Mereka duduk berdua di atas tikar lusuh. Gitar tua yang patah diletakkan di sudut ruangan, seperti makam kecil dari masa lalu yang baru saja mati. Maaf ya, Bu, gitar peninggalan Bapak rusak, ucap Riko pelan. Suaranya serak karena batuk dan emosi. Bu Surti hanya menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Yang penting kamu gak apa-apa, Nak. Gitar bisa rusak, tapi hati kamu jangan. Riko tersenyum pahit. Aku gak marah, Bu, cuma sedih. Gitar itu teman aku, sekarang hilang. Di Tempot Lane, Pak Haji baru mengetahui video dirinya viral ketika cucunya, Bilal, datang menunjukkan ponsel. Kakek trending, serunya polos. Pak Haji mengambil ponsel itu dan melihat videonya sendiri sedang menginjak gitar. Wajahnya tegang, matanya menyala oleh amarah yang kini terlihat sangat berbeda dari kebiasaannya memberi ceramah. Ia mengernyit. Apa-apaan ini? Orang malah rekam saya diam-diam. Fitnah ini, bentaknya kesal. Tapi dalam hati kecilnya, ada semburat rasa tak nyaman yang belum ia akui. Ia merasa dipermalukan, tentu saja. Tapi juga, ada bayang samar, bahwa tindakannya tadi memang kelewat. Namun, ego terlalu tebal untuk dikikis begitu cepat. Malamnya, Fadli mendapat pesan dari seorang produser acara TV pencarian bakat lokal yang kebetulan melihat videonya. Ia bertanya siapa pemuda dalam video itu dan apakah bisa dihubungi. Fadli, yang semula hanya ingin membela, kini merasa harapan kecil mungkin sedang membuka jalan untuk Riko. Kampung yang biasanya sunyi dan tertutup, kini menjadi pusat perhatian. Di pos ronda, orang berdiskusi. Sebagian menonton ulang video. Anak-anak kecil mulai menyanyikan lagu Riko meski salah-salah lirih. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, Riko duduk di rumahnya, memandangi gitar yang telah ia rekatkan seadanya dengan isolasi dan lem kayu murahan. Ia tahu, gitar itu tidak akan pernah bisa disetel sempurna lagi. Tapi entah kenapa, malam itu, ia memetik 1-2 senar yang tersisa. Suaranya masih sumbang, tapi kali ini ia tidak peduli. Sebab ia tahu yang sumbang bukan hanya suara, kadang juga sikap manusia terhadap sesamanya. 2 hari telah berlalu sejak insiden di depan warung Pak Haji Harun. Tapi gelombangnya masih terasa kuat. Kampung Karangsari yang biasanya tenang, kini ramai oleh bisik-bisik dan debat warga. Topik yang dibahas di warung, di pos ronda, di grup WhatsApp RT, bahkan di sela-sela salat jamaah. Tidak jauh dari satu nama, Pak Haji Harun. Video injakan gitar itu kini tak hanya beredar di media sosial lokal, tapi juga dimuat oleh akun-akun berita kecil. Judulnya bermacam-macam, dari yang netral hingga yang memprovokasi. Gitar pengamen diinjak tokoh masyarakat. Ini kata warga setempat, viral. Gitar dihancurkan. Pengamen terdiam warganet.
menangis lihat videonya. Kampung mendadak terkenal bukan karena prestasi atau festival budaya, melainkan karena kekerasan simbolik terhadap seorang pemuda miskin yang mencari nafkah dengan bernyanyi di balai warga. Ketua RT menggelar pertemuan mendadak. Meski tidak resmi, warga datang cukup banyak. Kursi-kursi plastik berderet, sebagian duduk lesehan. Wajah-wajah tua, muda, laki-laki, perempuan semuanya tampak resah. Pak Udin, Ketua RT, membuka suara setelah menunggu 20 menit. Saya paham, ini bikin ramai. Tapi kita semua tahu, siapa Pak Haji Harun. Beliau itu tokoh kampung. Jangan asal menilai karena video 10 detik. Tapi, Pak RT, Sela Bu Ratna, dari barisan depan, tokoh kampung justru harus jadi contoh. Bukan malah mengginyakin Jack milik orang yang lemah. Anak itu cuma ngamen, bukan maling. Betul, sahut beberapa warga. Pak Udin terdiam, lalu menarik napas. Saya tidak membela siapapun, tapi saya minta semua, jangan terpancing emosi. Kalau ada yang tahu di mana anak itu sekarang, tolong kasih kabar. Kita ingin dengar langsung dari dia juga. Namun, sejak kejadian itu, Riko benar-benar menghilang. Rumah kontrakan tempat ia dan ibunya tinggal kosong. Kata tetangga sebelah. Malam setelah kejadian, Riko pergi membawa tas kecil dan gitar patahnya. Tanpa banyak bicara, ibunya menyusul keesokan harinya, dijemput oleh seorang kerabat dari luar kota. Kasihan anak itu, gumam Pak Tedarto, tukang servis kipas angin. Bukan cuma gitarnya yang diinjak, masa depannya juga bisa rusak kalau kita terus bungkam. Di tempat berbeda, Pak Haji Harun duduk di ruang tamunya sambil memandangi layar televisi. Sebuah berita tentang kasusnya tayang di saluran lokal. Wajahnya terlihat jelas, sorot mata marahnya, tubuhnya yang berdiri tegap sambil menginjak gitar, serta ekspresi Riko yang tertunduk semuanya terekam tanpa bisa dibantah. Namun Pak Haji tetap merasa tidak bersalah. Ia menyeduh teh sendiri, tak seperti biasanya yang selalu dibikinkan Bu Haji Mariam. Istrinya kini lebih sering diam, hanya menjawab seperlunya. Raut wajahnya murung, dan sesekali terdengar helaan napas panjang. Orang-orang sekarang lebay, gerutu Pak Haji. Cuma gara-gara pengamen. Suara sumbang bikin risih, terus saya yang disalahin. Bu Mariam akhirnya angkat bicara. Tapi caramu terlalu keras. Ya, menginjak gitar? Itu bukan cara orang yang bijak. Pak Haji mengernyit, merasa tersudut. Saya cuma menertibkan. Kalau nggak ada yang tegas, kampung ini bisa berantakan. Namun, kata-kata itu tidak lagi mendapat dukungan, bahkan dari istrinya sendiri, yang kini lebih memilih menatap keluar jendela daripada menatap wajahnya di luar Rama. Kepercayaan yang dulu melekat pada nama Pak Haji perlahan mulai pudar. Beberapa anak muda mulai enggan mencium tangannya seusai salat. Ibu-ibu memilih lewat jalan lain daripada berpapasan dengannya. Bahkan warung yang biasanya ramai setiap sore mulai sepi sejak video itu viral di grup WhatsApp pengurus masjid. Perdebatan juga memanas. Pak Haji tetap kita hormati, tapi mohon introspeksi. Tak ada salahnya minta maaf. Malu-maluin, masjid kita jadi bahan alok-alok di media. Waktunya generasi baru memimpin, yang lebih bijak dan adil. Pak Haji membaca semua itu dengan mata bergetar, tapi hatinya tetap keras. Singkat, saya tidak salah. Jangan bawa emosi ke agama. Namun, komentar itu justru menyulut percikan baru. Banyak yang menganggap Pak Haji tidak punya rasa penyesalan. Bahkan, sebagian tokoh muda kampung mulai menggagas petisi agar jabatan Pak Haji sebagai penanggung jawab masjid ditinjau ulang. Di sisi lain, keberadaan Riko masih menjadi misteri. Fadli, remaja yang mengunggah video, mencoba mencari tahu keberadaan Riko lewat pesan langsung dari akun-akun media yang menghubunginya. Ia bahkan mencoba menelusuri kerabat Riko, tapi belum menemukan petunjuk pasti. Yang jelas, Fadli tidak menyesal telah menyebarkan video itu.
Aku cuma ingin orang tahu bahwa manusia harus diperlakukan layak, gak peduli dia miskin atau suaranya jelek, katanya pada teman-temannya. Waktu terus berjalan. Tapi luka itu belum sembuh. Kampung Karangsari seolah terbagi menjadi dua. Mereka yang mulai membuka mata, dan mereka yang masih terpaku pada nama besar Pak Haji. Pak Udin, sang ketua RT, akhirnya memutuskan untuk membuat forum khusus. Kalau ini dibiarkan, kampung bisa pecah. Kita harus kumpul, cari solusi. Entah Pak Haji mau minta maaf, atau setidaknya dengar suara warga. Tapi ketika undangan itu sampai ke rumah Pak Haji, ia hanya menghela napas panjang. Maaf, seolah saya maling aja, gumamnya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, Pak Haji tahu yang ia injak bukan sekadar gitar. Ia sedang menekan martabat orang lain, dan kini giliran dirinya yang diinjak pelen-pelen oleh rasa bersalah yang belum ia akui. Langit senja mulai turun, dan balai warga masih riuh oleh suara-suara yang tak menemukan titik temu. Tapi, satu hal pasti, sejak kejadian itu, kampung kecil ini tidak akan pernah sama lagi. Dan nama Riko, meski tubuhnya menghilang dari kampung, justru kini menggema di hati banyak orang. Malam mulai turun perlahan di kampung Karangsari. Udara dingin menyusup lewat sela-sela jendela rumah warga. Namun suasana kampung justru terasa hangat oleh rasa penasaran dan antusias. Hampir di setiap rumah, televisi dinyalakan. Tidak seperti bias. Malam ini, para warga kompak menonton acara yang sama, sebuah ajang pencarian bakat tingkat nasional yang disiarkan langsung dari ibu kota. Katanya, ada anak kampung kita yang tampil, Bu, kata Pak Darto pada istrinya sambil mengatur antena TV dengan pelan. Namanya Riko tuh. Yang viral kemarin, di rumah-rumah lainnya, suasana tak jauh berbeda. Warung Bu Ratna yang biasanya sudah tutup pukul 8 malam, sengaja dibuka lebih lama malam itu. Anak-anak duduk lesehan di depan TV kecil yang diletakkan di atas lemari es. Sementara itu, para ibu bergabung, membicarakan gosip ringan yang bercampur dengan rasa haru, dan benar saja tak lama setelah pembukaan acara, layar menampilkan seorang pemuda berjaket hitam, celana jeans pudar, dan sepatu lusuh. Ia berdiri di tengah panggung besar yang dipenuhi cahaya. Di tangannya, bukan gitar lama yang rusak, tapi gitar pinjaman yang masih terlihat baru, namun dimainkan dengan perasaan dalam. Peserta berikutnya, Riko Pratama, 19 tahun, asal kampung Karangsari, ucap host acara. Ia datang membawa cerita yang menyentuh tentang kehilangan, tentang keberanian, dan tentang suara yang dulu dianggap tak layak. Tiba-tiba suasana rumah-rumah warga menjadi senyap. Tak ada yang bersuara, hanya tatapan terpaku ke layar. Riko menatap penonton lalu mikrofon. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Saya pernah dihina karena suara saya. Saya pernah melihat gitar satu-satunya peninggalan ayah saya diinjak di depan umum. Tapi saya tidak mau membalas dengan amarah. Saya memilih membalas dengan lagu ini. Judulnya, Suara yang Tak Didengar." Dan ia mulai bernyanyi. Petikan gitarnya halus, liriknya sederhana, tapi syarat makna. Suaranya kini berbeda dari yang terekam. Di video viral lebih jernih, lebih bulat, namun tetap dengan kejujuran yang tak berubah. Nada-nada tinggi dinyanyikannya dengan penuh penghayatan, membuat bulu kuduk meremang. Dulu suaraku ditolak, disuruh diam, dihina. Katanya tak layak didengar, cuma luka yang kau terima. Tapi aku belajar, bukan untuk membalas, hanya ingin kau tahu, suara ini punya tempatnya juga. Beberapa warga tak sadar matanya berkaca-kaca. Anak-anak terdiam. Bahkan Pak Darto, yang jarang sekali tersentuh acara hiburan, menahan napas hingga bait terakhir lagu selesai. Tepuk tangan dari studio televisi menggelegar, tapi di kampung Karangsari, yang terdengar hanya keheningan yang panjang. Sebuah keheningan yang syarat makna. Di rumah Pak Haji Harun, suasana berbeda. Ia duduk sendirian malam itu. Istrinya, Bu Maryam,
memilih tidur lebih awal. Sejak insiden itu, kehangatan rumah mereka berubah menjadi dingin. Tak ada lagi obrolan ringan. Tak ada teh manis buatan tangan istri. Dan yang lebih terasa, tak ada lagi respek dari orang-orang yang dulu menyapanya dengan penuh hormat. Tangan Pak Haji menggenggam remote, tapi tak mampu memencet tombol apapun. Di layar, wajah Riko terlihat tegas, tapi lembut, menatap kamera dengan mata yang jujur. Saat bait demi bait lagu mengalun, tubuh Pak Haji membeku, seolah suara itu bukan hanya masuk ke telinga, tapi mengetuk dada yang selama ini terlalu keras untuk mendengar. Dan ketika Riko menceritakan bahwa ia bukan marah saat gitarnya diinjak, melainkan justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa harga dirinya tidak bisa diinjak semudah itu, Pak Haji terdiam lama. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa lidahnya keluh. Suasana hati yang dulu penuh keyakinan bahwa dirinya benar, kini mulai retak. Ada getaran asing di dadanya. Semacam rasa bersalah yang dulu ia tekan dalam-dalam. Dengan kata menertibkan. "Saya tidak menyimpan dendam," kata Riko di akhir sesi wawancara. "Kalau bukan karena hinaan itu, mungkin saya tak akan sampai ke panggung ini. Jadi, saya berterima kasih. Karena lewat rasa sakit itu, saya bisa menemukan suara saya sendiri." Kalimat itu menggema di ruang tamu Pak Haji. Ia menyandarkan tubuh ke kursi tua, memejamkan mata, namun bayangan Riko yang menunduk, memungut serpihan gitar sambil menahan tangis, kembali muncul di benaknya. Kali ini lebih tajam, lebih menyakitkan. Hening menyelimuti ruangan. Pak Haji membuka matanya, perlahan. Ada semburat basah di sudut matanya yang ia usap cepat-cepat, seolah takut terlihat rapuh. Di luar, kampung mulai ramai kembali. Anak-anak bersorak kegirangan. Warga saling berseru bahwa Riko patut menang, bahwa suara kampung mereka kini telah terdengar oleh dunia luar. Beberapa bahkan berinisiatif untuk membuat acara nonton bareng di balai warga untuk babak final minggu depan. Dan meski semua orang menyambut kemenangan kecil ini, satu orang di sudut kampung justru merasa hatinya semakin sempit. Pak Haji berdiri pelan dari kursi. Ia menuju jendela dan membuka tirai, memandangi gelap malam yang sunyi. Dari kayuhan, ia bisa mendengar suara anak-anak menyanyikan ulang bait lagu Riko dengan nada sumbang, tapi penuh semangat. "Dulu, suaraku ditolak." Pak Haji menutup jendela perlahan, lalu melangkah menuju rak buku, tempat ia menyimpan Al-Quran dan kitab-kitab agama. Tangannya menyentuh lembaran kitab yang dulu sering ia kutip saat memberi nasihat. Namun malam ini, tak ada nasihat yang keluar dari mulutnya. Tak ada ceramah, tak ada petuah. Hanya satu kalimat lirih yang akhirnya keluar diucapkan pelan, tapi sungguh-sungguh, hanya untuk dirinya sendiri. "Ya Allah, saya terlalu keras. Ampuni saya." Matahari pagi menyinari kampung Karangsari dengan lembut. Udara masih segar, ayam-ayam berkokok bersahutan, dan suara pedagang sayur mulai terdengar dari ujung jalan. Tapi di balik rutinitas yang tampak biasa itu, suasana kampung tengah berubah. Pelan-pelan dan nama yang menjadi bahan utama pembicaraan adalah nama yang dulu diagungkan. Pak Haji Harun. Sejak kemunculan Riko di televisi semalam, ombak opini warga makin deras. Di sekitar masjid, tempat Pak Haji biasa memimpin taklim dan jadi panutan, jamaah mulai menunjukkan perubahan sikap. Beberapa orang yang biasanya menyambutnya dengan senyum dan jabatan tangan, kini hanya menunduk sebentar, atau bahkan pura-pura sibuk dengan sajadah usai salat subuh. Pak Haji berjalan melewati teras masjid dengan langkah yang biasa ia gunakan. Tenang, berwibawa. Tapi hari itu, langkahnya terasa hampa. Ia memperhatikan sekitar, dan matanya menangkap seorang pemuda yang biasanya membantu mengatur sandal jamaah. Pemuda itu melihatnya sebentar, lalu buru-buru berbalik pura-pura membereskan sandal yang sudah rapi. "Assalamualaikum," ucap Pak Haji pelan,
pada dua orang tua yang duduk di serambi. Waa, jawab mereka singkat, lalu kembali tenggelam dalam percakapan kecil. Tak ada sapaan akrab seperti dulu, tak ada pertanyaan ringan tentang kesehatan atau kebun belakang. Pak Haji hanya berdiri sebentar, lalu berjalan pulang. Kepalanya tegak, tapi hatinya mulai terasa berbeda. Ada semacam kesepian yang tidak ia kenali sebelumnya. Di pasar Paji, suasana lebih ramai, tapi bukan hanya karena dagangan atau pembeli. Ibu-ibu yang biasanya sibuk tawar-menawar kini punya topik baru untuk dibicarakan sambil memilih cabai dan daun bawang. "Bu, semalam nonton Riko nggak?" tanya Bu Warti sambil menimbang tempe. Masya Allah, suaranya bagus banget. Lirik lagunya tuh kayak nancep di hati. Timpal Bu Ratna yang berdiri di sebelah. Dan yang lebih bikin saya salut, dia nggak dendam loh, malah bilang terima kasih. Karena pernah dihina lanjut Bu Rina. Suara agak dikecilkan. Tapi ya itu, Pak Haji Harun makin turun pamornya sekarang. Padahal dulu dihormati. Sekarang, coba aja lihat Facebook, meme-nya udah kayak selebriti. Dan memang benar, anak-anak muda kampung yang aktif di media sosial mulai membuat meme. Ada yang menampilkan foto Pak Haji berdiri dengan ekspresi marah, disandingkan dengan tulisan, suara sumbang, atau hati yang bising. Bahkan, ada yang membuat potongan video Pak Haji sedang menginjak gitar, diberi musik latar dramatis layaknya cuplikan sinetron. Anak-anak muda membagikan itu sambil tertawa. Namun di antara tawa mereka, ada juga keinginan untuk menyampaikan pesan bahwa tokoh masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena di rumahnya. Pak Haji duduk di kursi rotan tua, memandangi dinding yang dulu dipenuhi piagam dan bingkai foto dirinya bersama tokoh-tokoh agama. Kini, dinding itu seakan menatap balik, menuduh dalam diam. Bu Haji, Mariam, istrinya, datang dari dapur sambil membawa teh hangat. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata-kata. Beberapa saat hening, lalu ia duduk di samping suaminya menatap keluar jendela di mana anak-anak kecil sedang bermain sambil menyanyikan lagu Riko dengan lantang. Suara yang tak didengar kini menggema di mana-mana. Pak Haji mendesah pelan. "Ibu, mereka sudah lupa siapa saya. Padahal semua yang saya lakukan demi kebaikan kampung ini." Bu Mariam menoleh. "Tapi kamu menginjak harga diri seseorang, Harun. Itu bukan kebaikan." Pak Haji diam. "Kamu tahu, malam tadi, Fikri anaknya Bu Rina bilang gak mau lagi salim sama kamu. Katanya, orang dewasa yang suka marah gak pantas dicontoh." Pak Haji mengalihkan pandangan. Matanya terlihat jauh, seperti sedang menyusuri ulang jalan-jalan yang dulu penuh pujian. Bu Maria melanjutkan dengan nada lembut, tapi tegas. "Saya tahu, kamu bukan orang jahat. Tapi kalau terus mempertahankan gengsi, apa gunanya semua ilmu yang kamu ajarkan dulu? Kamu sendiri pernah bilang, orang besar bukan yang tidak salah, tapi yang berani mengakuinya. Sekarang saatnya kamu sendiri membuktikan." Kata-kata itu mengendap di benak Pak Haji. Ia tidak langsung membalas, hanya menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau saya minta maaf, apa mereka masih mau mendengar?" "Mungkin tidak semua, tapi Allah pasti dengar," jawab Bu Mariam. Siang harinya, Pak Haji tetap keluar rumah seperti biasa. Ia berjalan melewati gang, menyapa orang-orang dengan anggukan kepala. Namun, respons mereka tak seperti dulu. Bahkan anak-anak yang sedang bermain petak umpet di dekat pos ronda langsung berhenti ketika melihatnya lewat, lalu menghindar dengan canggung. Pak Haji merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri. Sosok yang dulu dielu-elukan, kini justru dihindari. Ia bukan hanya kehilangan simpati, tapi juga kehilangan tempat di hati warga. Di sore hari, ia duduk sendirian di musala kecil samping rumah. Tempat yang dulu jadi ruang kontemplasi, kini terasa sempit dan dingin. Ia membuka Al-Quran, membaca beberapa ayat dengan suara pelan. Tapi di sela bacaan, pikirannya terbang ke banyak hal. Suara Riko yang jernih, wajahnya yang tenang di panggung, dan kalimat pamungkas yang terus terngiang,
Saya tidak menyimpan dendam. Itulah yang paling menusuk. Riko bisa memaafkan, bahkan berterima kasih, sementara dirinya masih terlalu keras untuk mengakui kesalahan. Hari pun berganti senja. Di langit, warna jingga perlahan merambat ke ungu. Dan Pak Haji Harun, yang dulu merasa di puncak, kini duduk diam dalam ruang sunyi bernama penyesalan. Harga dirinya masih ia genggam erat. Tapi semakin hari, genggaman itu justru terasa seperti memeluk duri. Dan di luar sana, nama yang dulu jadi lambang kehormatan, kini hanya tinggal cerita yang dicibir dan dipertanyakan. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan tirai rumah kayu yang berdiri kokoh di pinggir jalan kampung Karangsari. Di dalamnya, suasana jauh lebih tenang daripada biasanya. Tak ada lagi tamu-tamu yang datang seperti dulu. Tak ada obrolan panjang di serambi tentang urusan warga. Hanya Pak Haji Harun, duduk sendiri di ruang tengah, memandangi selembar amplop putih yang belum ia buka sejak diterima dari Pak Pos tadi pagi. Amplop itu rapi, dengan cap resmi dari sebuah lembaga penyiaran televisi swasta nasional. Di kanan atas, tercetak jelas, Panitia Final Pencarian Bakat Suara Nusantara. Pak Haji memegang amplop itu seperti memegang sesuatu yang rapuh. Ia belum berani membukanya. Sudah sejak pagi ia bolak-balik memegang dan menaruhnya kembali. Ada sesuatu di dada yang membuat tangan gemetar, siala ia tahu. Surat itu bukan sekadar undangan biasa. Akhirnya, selepas salat maghrib, di saat rumah benar-benar sunyi, Pak Haji duduk bersila di atas sajadah yang belum ia lipat. Dengan pelan dan hati-hati, ia membuka amplop itu. Tertulis dengan rapi di atas kertas putih bersih. Surat itu dibuka dengan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yes Bapak Harun, di Kampung Karangsari. Pak Haji menarik napas. Matanya mulai menyusuri huruf demi huruf. Kami dari tim panitia acara Suara Nusantara dengan hormat mengundang Bapak untuk hadir dalam acara final yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Sabtu, 20 Juli. Undangan ini disampaikan atas permintaan pribadi dari salah satu finalis kami, Riko Alfarizi, yang ingin Bapak hadir secara langsung sebagai tamu kehormatan dalam penampilannya nanti. Pak Haji tertegun, tangannya memegang erat pinggiran surat yang mulai bergetar. Lalu, di bawah surat resmi itu, ada tulisan tangan yang berbeda, lebih miring, dan terasa sangat familiar. Pak Haji, saya tidak pernah menyimpan dendam. Waktu itu memang saya marah, sakit hati. Tapi justru dari kejadian itu, saya menemukan semangat untuk bangkit. Tanpa itu, saya mungkin masih mengamen di sudut warung dengan suara serak dan hati putus asa. Gitar itu memang patah, tapi saya belajar bahwa bukan alatnya yang penting, tapi niat dan keyakinannya. Terima kasih Pak, karena kejadian hari itu, saya akhirnya berani membuktikan bahwa suara saya layak didengar. Kalau Bapak berkenan hadir, saya akan sangat bahagia. Tapi jika tidak pun, saya tetap mendoakan Bapak sehat dan tenang. Salam hormat, greater than Riko Alfarizi. Asterisk. Pak Haji menunduk. Surat di tangannya bergetar pelan, lalu jatuh ke pangkuan. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Air matanya tumpah. Tangis itu bukan ledakan, melainkan hujan halus yang datang diam-diam, menyusup melalui celah harga diri yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Tangis yang bukan hanya tentang rasa bersalah, tapi juga tentang kelegaan bahwa ada seseorang yang mampu memaafkan, bahkan saat ia belum sempat meminta. Ya Allah, bisik Pak Haji pelan, seperti doa yang tertahan lama. Ia menggenggam surat itu, menekannya ke dada. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Haji Harun merasa dirinya begitu kecil di hadapan seorang anak muda. Bukan karena suara Riko yang merdu, atau karena tayangan televisi yang menggetarkan kampung, tapi karena hati Riko yang lapang. Hati yang tak memilih membalas luka dengan dendam, tapi justru dengan kasih dan keberanian. Pak Haji duduk lama dalam diam. Di luar,
Malam mulai turun sempurna. Suara jangkrik terdengar dari balik jendela yang terbuka sedikit. Hawa dingin menyelinap masuk, tapi dada Pak Haji terasa hangat oleh rasa yang belum pernah ia kenali selama ini. Rasa ingin menebus, bukan karena malu, tapi karena sadar. Tak lama, Bu Haja Maryam masuk ke ruangan, membawa secangkir teh hangat. "Dari siapa surat itu?" tanyanya pelan. Pak Haji menoleh, wajahnya basah, tapi ia tidak menyembunyikannya. "Dari Riko," jawabnya, suara serak. Bu Maryam meletakkan cangkir, lalu duduk di samping suaminya. Ia mengambil surat yang kini tergeletak di atas sajadah. Membaca cepat, lalu ikut terdiam. "Anak itu, hatinya besar sekali," gumamnya. Pak Haji mengangguk pelan, "Lebih besar dari saya." Beberapa saat kemudian, Pak Haji berdiri, berjalan pelan ke lemari tua, tempat ia menyimpan pakaian dan barang-barang lamanya. Ia mengeluarkan tas kecil dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Tak banyak, hanya 2 setel gamis dan 1 baju koko putih yang biasa ia pakai di hari besar. Bu Maryam memperhatikan dengan alis sedikit terangkat. "Kamu mau ke Jakarta?" Pak Haji menghentikan tangannya sejenak, lalu menatap istrinya. "Saya harus hadir, Bu. Bukan untuk sekadar datang, tapi untuk belajar dari seorang anak muda yang telah mengajari saya arti rendah hati." Bu Maryam tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu membantunya melipatkan sarung. Malam itu, Pak Haji tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi matanya tidak langsung terpejam. Ia menatap lenggit-lenggit rumah dengan pikiran yang berkelana. Ia membayangkan Riko berdiri di atas panggung, menyanyikan lagu dengan suara jernih dan sorotan cahaya yang hangat. Dan di tengah sorot lampu itu, ia tahu bukan hanya suara Riko yang akan menggema, tapi juga pesan yang lebih besar, bahwa luka bisa menyuburkan harapan, bahwa dari retakan harga diri, seseorang bisa belajar memetik nata-nata baru dalam hidupnya. Dan Pak Haji, untuk pertama kalinya, siap menjadi pendengar. Malam itu, lapangan kampung Karangsari tak seperti biasanya. Lampu-lampu gantung dari bambu menyala remang-remang, menyoroti wajah-wajah antusias yang duduk bersila di atas tikar. Di tengah lapangan, layar putih besar terbentang. Sebuah proyektor disiapkan oleh pemuda kampung, dan suara pembawa acara televisi mulai terdengar dari speaker seadanya yang mereka pinjam dari masjid, langsung dari Jakarta. Inilah babak final Suara Nusantara. Sorak-sorai pecah. Warga kampung, dari anak-anak hingga orang tua, berkumpul menanti penampilan Riko. Tak sedikit yang membawa makanan kecil, lubi goreng, kacang rebus, air dalam botol bekas. Semuanya membaur dalam tawa dan obrolan yang hangat. Namun, di kerumunan itu, ada satu sosok yang duduk agak di belakang. Di bawah pohon nangka yang rindang, Pak Haji Harun. Malam itu ia mengenakan baju koko putih bersih, bersarung coklat tua, dan peci hitam yang kini tak terlalu tegak seperti biasanya. Ia tidak duduk di depan, tidak pula ditemani Bu Maryam. Ia datang diam-diam, berjalan kaki dari rumah setelah Isya, tanpa banyak bicara. Di layar, wajah Riko muncul, tegap, tapi matanya berkaca-kaca. Ia mengenakan jaket jeans lusuh, bukan setelan mahal, gaya khas anak kampung yang tidak berubah. Lampu panggung menyorotnya, penonton di studio hening saat Riko membuka suara. "Lagu ini saya tulis ketika saya merasa dunia tidak ingin mendengarkan saya. Tapi ternyata, dunia hanya menunggu saya untuk percaya bahwa suara saya layak." Dentingan gitar mengalun. Lagu bergujal, suara yang tak didengar, kembali dibawakan. Kali ini lebih kuat, lebih penuh emosi. Kata demi kata, menyusup masuk ke dada para penonton di kampung. Bahkan beberapa ibu-ibu terlihat mengusap mata, dan anak-anak yang biasanya berisik pun terdiam saat lagu usai. Tepuk tangan membahana dari studio. Bahkan di kampung, warga ikut bersorak dan berdiri. Dan tibalah saat pidato singkat para finalis. Riko mengambil mikrofon. Ia tampak menahan napas sejenak sebelum bicara.
Saya berasal dari sebuah kampung kecil di Jawa Barat, namanya Karangsari. Di tempat itu, saya pertama kali mengenal suara, pertama kali merasa ditolak, tapi juga pertama kali belajar memaafkan. Ada seseorang di sana yang pernah menghancurkan gitar saya, tapi sekarang saya tahu, dari kejadian itulah, saya belajar berdiri sendiri. Warga kampung langsung saling pandang. Beberapa ada yang menahan napas, nama itu tak disebut. Tapi semua tahu, siapa yang dimaksud. Pak Haji Harun, lanjut Riko pelan. Saya tidak marah, justru saya berterima kasih. Tanpa kejadian itu, saya mungkin masih menyanyi dalam bayangan. Sekarang saya tahu, suara sekecil apapun, jika datang dari hati, pasti akan sampai. Tepek, Tengen Peka. Di layar, Riko tersenyum, lalu menunduk dalam. Di bawah pohon nangka, Pak Haji menunduk. Bahunya berguncang, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena merasa kalah, tapi karena merasa diterima, walau belum sempat memberi maaf secara langsung. Dan ketika pengumuman pemenang keluar Riko Alfarizi, juara Suara Nusantara 2025, warga kampung berdiri dan bersorak. Anak-anak melonjak-lonjak kegirangan, ibu-ibu menjerit histeris, para bapak tepuk tangan keras-keras. Seseorang mengibarkan bendera kecil bertuliskan, Karangsari Bangga. Setelah sorak-sorai mereda, layar ditutup. Malam mulai dingin, tapi hati semua yang hadir terasa hangat. Lalu, tanpa aba-aba, Pak Haji bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya pelan, tapi tegap. Semua mata mulai menoleh satu demi satu. Hingga akhirnya, keheningan merayap di seluruh lapangan. Pak Haji berdiri di depan layar yang kini kosong, menghadap warga. Ia memandang mereka semua, anak-anak muda yang dulu menunduk saat ia lewat ibu-ibu, yang kini menatap dengan mata bingung. Para bapak yang diam-diam ingin tahu apa yang akan ia katakan. Lalu ia buka mulut, suaranya serak. Saya ingin minta maaf. Hening. Pak Haji menarik napas dalam. Saya salah. Saya terlalu cepat menghakimi. Saya biarkan gengsi menutup telinga dan hati saya. Saya tidak seharusnya merendahkan Riko. Tidak seharusnya menghina suaranya. Apalagi menghancurkan gitarnya. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Riko telah memaafkan saya, bahkan tanpa saya minta. Tapi saya tidak ingin menyimpan ini lebih lama. Saya berdiri malam ini untuk meminta maaf kepada kalian semua. Karena sudah memberi contoh yang buruk. Karena sudah membuat kampung ini terpecah. Tidak ada yang bersuara. Tapi di antara kerumunan, seorang pemuda maju, Raffi, yang pernah merekam kejadian itu secara diam-diam, mendekat. Ia menjabat tangan Pak Haji saja saksinya. Pak, dan saya juga saksinya malam ini. Lalu satu persatu, warga ikut mendekat. Ada yang menyentuh pundaknya, ada yang hanya menatap sambil mengangguk. Seorang ibu memeluknya sambil menangis. Seorang kakek berkata, "Sampean lelaki sejati, Haji." Malam itu, maaf menggema di lapangan. Bukan maaf yang dipaksa atau dikompromikan, tapi maaf yang jujur. Lahir dari luka, bangkit dari kesadaran. Di langit, bintang-bintang mulai terlihat lebih terang. Anak-anak bernyanyi pelan lagu yang dibawakan Riko. Sementara para warga mulai membicarakan rencana menyambut kepulangan anak kebanggaan mereka dan Pak Haji. Ia berdiri lama menatap langit malam. Di dadanya, ada ruang kosong yang kini mulai terisi kembali. Bukan dengan kehormatan, bukan dengan jabatan, tapi dengan ketulusan. Ia sadar, suara yang pernah ia anggap jelek, kini justru menjadi suara yang menyatukan di kampung kecil bernama Karangsari. Sebuah maaf yang sederhana telah menjadi simfoni yang tak akan terlupakan.